Oke, Masya Allah ya. Ya, oke, Masya Allah untuk materinya betul-betul eh, amazing. Ya, semoga ini bisa memberikan dampak yang luar biasa, bukan hanya pada saat seminar kita menggebu-gebu, ya, menggebu-gebu ingin, oh seperti inilah teorinya. Tapi ternyata ketika kembali ke rumah, ternyata tidak diimplementasikan ilmunya. Ya, tadi yang paling penting ya sudah diungkapkan oleh narasumber bahwa ternyata kebutuhan anak itu ada kebutuhan intelektual dan adab. Itu paling penting. Dan ternyata pendidikan utama itu adalah orang tua. Juga kalau guru dia adalah mitra, ya mitra teman untuk membangun pola asuh yang sama, yang sejalan. Ya sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab, ya Ustaz ya. Jadi ya, sudah dipaham semua ya, tapi saya rasa masih ada yang bertanya-tanya. Saya rasa sudah banyak di sini mau bertanya. Jadi kita memberikan kesempatan. Ini mau langsung pertanyaan dijawab atau langsung tiga? Oh iya, jadi kami buka untuk sesi pertama tiga penanya ya, tiga penanya. Mungkin mic-nya disiapkan di satu di sebelah Ikhwan, kemudian satu Ahwat ya. Disiapkan dulu mic-nya. Kemudian cara bertanya silahkan sebutkan namanya, kemudian pertanyaan yang ditanyakan. Silahkan yang di belakang angkat tangan. Mungkin bisa dikasih mic. Bisa disebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Rina. Saya mau bertanya beberapa pertanyaan ya Bu, boleh ya? Pertama, untuk komunikasi empatik, bagaimana dan kapan bisa mempelajarinya? Yang kedua, untuk kami pribadi, bagaimana supaya sebetulnya materi ini mungkin sebagian kita udah banyak yang tahu gitu, tapi kadang lupa gitu Bu, karena belajarnya juga udah dewasa, udah punya anak, baru belajar parenting. Kadang itu yang paling sulit itu konsisten. Bagaimana supaya konsisten menjalankan polanya itu. Yang ketiga, anak kami ada yang sudah SMK gitu. Saya pengen nanya, usia berapa anak laki-laki itu bisa terlihat fitrahnya sebagai pemimpin, misalnya bisa diharapkan mengayomi minimal ke adik-adik. Yang berikutnya itu ciri, saya pengen nanya ke Ibu tentang ciri-ciri anak yang sudah ketemu dengan passionnya, yang sesuai dengan bakatnya. Itu seperti apa untuk panduan kami, jadi supaya nanti kita tidak salah mengarahkan anak gitu istilahnya Bu. Sudah segitu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, satu silahkan Pak, yang paling depan disebutkan namanya dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar dan saya mau tanyakan bagaimana cara misalnya anak ini sebenarnya pintar atau dia menguasai suatu ilmu, tapi misalnya disuruh tampil tidak mau berani tampil, tidak ada kepercayaan dirinya. Ini bagaimana caranya bisa digali kembali, Bu? Iya, itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir untuk saya pertama, silakan. Bisa dibantu dikasih mic-nya. Nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ibu psikolog. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya adalah Afwan namanya. maaf. Saya Dian.
Pertanyaan saya adalah bagaimana tadi kan Ibu psikolog sudah menyampaikan bahwa kami orang tua harus support sosial dari rumah. Alhamdulillah saya sendiri sudah melakukan semua yang Ibu psikolog sebutkan, tapi bagaimana jika yang terjadi adalah anak-anak mendapatkan bentakan atau marah di sekolah yang setiap harinya itu dilaporkan kepada kami orang tua. Bagaimana cara kami menyikapi agar anak tidak membenci gurunya seperti itu. Yang kedua, batasan untuk melarang anak sampai mana dan bentuk punishment fisik apakah itu boleh dilakukan di sekolah maupun di rumah dan apa batasannya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertama kami sudah dapat 3 penanya. Yang pertama dari Ibu Rina, yang agak banyak ya pertanyaannya. Beranak Jadi yang pertanyaannya. pertama itu bagaimana sih komunikasi empatik ya, khususnya dan seperti apa caranya untuk melakukannya ke anak. Mungkin bisa dijawab dulu. Oh iya, Iya. makasih Ustaz Adil. Iya, terima kasih pertanyaan Pak Bu Dina, Pak Umar dan Bu Dian. Ya, kita menjawab dulu pertanyaan Ibu Nina. Pertama, bagaimana sebenarnya itu komunikasi empatik? Kita harus bagaimana menerapkannya? Ya, intinya komunikasi empatik itu adalah bagaimana Anda bisa berkomunikasi kepada anak dengan teknik-teknik khusus yang bisa membantu anak menerima pesan yang kita sampaikan tanpa melukai hatinya. Sehingga anak akan mengikuti apa yang kita instruksikan. Mau anaknya anak-anak, mau anaknya dewasa, remaja, akan mudah mengikuti instruksi kita ketika kita menggunakan teknik komunikasi empatik. Karena kenapa? Ketika kita menggunakan teknik komunikasi empatik atau empathic communication, itu kita lebih memahami anak kita dalam berbicara. Ya, jadi seperti itu. Terus harus bagaimana? Harus ada pelatihannya. Iya, jadi kalau ibu pelatihannya silakan, saya monggo siap membantu. Iya, ini perlu pelatihan khusus ya, karena ada beberapa teknik yang harus kita sampaikan, diajarkan dan dipraktekkan langsung di tempat seperti itu. Ya. Yang kemudian ketika sudah dilaksanakan misalnya caranya, bagaimana konsistensi kan Oh ya, bisa dilaksanakan tapi konsistensi dalam Iya. melaksanakan mendidik anak. hanya Iya. beberapa. Bu, sebenarnya yang kita sampaikan itu ada beberapa yang kami sudah pahami dan ada beberapa yang sudah kami terapkan. Tapi kami sendiri sebagai orang tua kadang tuh tidak bisa konsisten. Kadang kita bisa menerapkan pulang anak sekolah, kita bisa ajak anak ngomong, tadi sekolah bagaimana Kina, apa kita lakukan, bisa hari ini. Tapi besoknya kadang kita lupa tidak lakukan. Terus baru lagi nanti teringat besoknya baru ingat lagi, lakukan lagi. Ayo, apa kita kerja di sekolah? Iya. Untuk menjaga konsistensi, saya ingin bertanya ke ibu semua. Ibu-ibu rajin sholat. Ya, 5 waktu. Sholat fardu dulu lah. Ya, bagaimana Bapak Ibu menjaga konsistensinya Bapak Ibu sehingga bisa tepat waktu sholat di masjid bagi laki-laki, akhwatnya sholat tepat waktu di rumah. Apa yang kita lakukan untuk menjaga konsistensi itu? Iya, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan yang pertama Bapak Ibu? Pertama adalah niat. Ya, jadi niat awal. Luruskan niatnya. Kita sholat niatnya karena Allah. Kita mendidik anak niatnya karena Allah.
Jadi perilaku kita itu akan tepat ketika niat kita sudah lurus. Saya mau mendidik anak saya karena Allah. Artinya saya mendidik anak saya supaya anak saya taat dan patuh dengan perintah Allah. Artinya saya harus konsisten mendidik dia. Kegagalan satu kali tidak apa-apa Ibu, tapi coba lagi. Saya bilang tadi, kita gagal, kita coba. Kita gagal, penemu-penemu hebat ya, kayak misalnya siapa lagi, Einstein ya, rumus-rumus kimia. Mereka itu pertama, kedua ada ribuan kali gagalnya, baru bisa menemukan rumus-rumus yang bisa kita gunakan sampai saat ini. Nah, sama dengan itu Bu, mendidik anak kalau kita lupa, ingat, lakukan langsung. Kenapa? Itu bisa membentuk konsistensi. Konsistensi terbentuk karena ada kebiasaan. Kalau ibu sudah terbiasa, tidak perlu rumus, otomatis dilakukan. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Sama dengan anak-anak. Anak-anak awalnya tidak tahu naik sepeda, tapi setiap pagi sebelum sekolah, dia naik sepeda dulu 5 menit, baru pergi sekolah. Pulang sekolah sebelum tidur siang, naik sepeda lagi dulu 5 menit, baru tidur siang. Bangun tidur siang, pergi lagi naik sepeda latihan sama temannya, sampai jatuh berkali-kali. Tetap dia naik sepeda. Pulang malam, maghrib, mau tidur, nah lihat lagi dulu sepedanya di teras. Oh ya, ada di sepeda aku. Besok pagi, begitu lagi. Mau pergi sekolah, naik sepeda lagi. Sewaktu-waktu, tidur siang, bablas, tidak. Kelamaan tidur siangnya, sampai maghrib bangun. Tidak latihan naik sepeda. Akhirnya, tidak latihan naik sepeda, tambah tidak bisa itu naik sepeda. Tapi apa? Besok pagi, naik sepeda lagi. Dia ulang. Naik sepeda lagi sebelum pergi sekolah. Sore, naik sepeda lagi. Akhirnya apa? Anaknya 3 hari sudah bisa naik sepeda. Akhirnya apa? Sudah terbiasa, mengulang, dia bisa naik sepeda, enak, perasaannya sudah lega, sudah konsisten. Karena konsistensi yang dilakukan karena sudah terbiasa. Jadi ibu, bagaimana menciptakan konsistensi? Biasakan. Allah bisa karena biasa. Biasakan, Anda sudah terbiasa, akan tercipta konsistensi. Dengan mengawali niat yang lurus di awal. Ya. Jadi harus ada niatnya dulu, Bu, ya. Kalau niatnya sudah ada, niat itu dalam psikologi itu disebut motif. Motif atau goal ya, atau tujuan. Kita melakukan sesuatu harus ada goalnya, ada tujuannya. Ketika tujuan itu ada, maka itu akan menjadi target bagi kita untuk mencapai goal itu. Kalau goal itu sudah kita ada, kita akan termotivasi untuk mau menggerakkan tubuh kita mencapai itu. Dan itu apapun rintangan, tantangan yang kita hadapi, pasti kita akan mau mencapai goal itu. Sama misalnya ya, saya harus bebas hutang riba nih, gitu ya. Saya ada hutang riba, saya harus bebas. Gimana caranya? Saya harus mulai sekarang, nggak boleh lagi namanya ambil uang di bank kredit. Mending saya nabung gitu ya. Nggak beli mobil tapi nabung dulu, nanti uangnya terkumpul baru beli mobil. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Kita konsisten dengan itu ya. Oke, saya punya niatnya tidak mau riba. Akhirnya perilaku saya tidak akan pernah menyentuh yang namanya riba. Kenapa? Karena sudah ada niat awal, no riba. Saya tidak akan riba. Karena saya sudah ada tujuan. Akhirnya Anda punya target-target. Untuk mencapai supaya tidak riba, apa yang harus dilakukan? 1, jangan mendekatinya. Artinya, jangan mengeluarkan pengeluaran yang bisa membuat Anda riba. Ya, seperti itu. Jadi, niat awal, punya goal, tujuan, ya apa tujuan Anda untuk mendidik anak, niatnya apa, lakukan secara terbiasa, biasa. Gagal ulang, akhirnya terbiasa. Baik. Iya. Oke, yang tadi usia laki-laki terlihat fitrah kepemimpinannya di usia berapa kira-kira itu? Iya. Kalau fitrah kepemimpinan anak itu karena anak itu unik ya Bapak Ibu. Anak kita itu unik-unik. Perkembangannya berbeda-beda tentunya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya. Kalau cepat, anak bisa terlihat dalam kepemimpinannya ketika dia usia SD. Itu sudah bisa terlihat. Bagaimana bisa terlihatnya ketika misalnya dia di usia 7 sampai 10 tahun itu sudah bisa terlihat. Ketika dia bermain misalnya di sekolah,
Dia bermain di sekolah, dia sudah bisa pimpin temannya. Misalnya dia lagi main apa ya, main gasing di sekolah. Dia sudah bisa mengatur temannya. Nanti kalau siapa Taufik yang bagian ini nah jadi wasitnya. Nanti kita Andi yang lihat siapa paling lama anunya. Nanti saya yang ini pencatatnya. Nah, kalau ada anak seperti itu sudah bisa mengatur dalam kelompok-kelompok kecil, dalam kelompok teman, itu sudah terlihat ada gaya-gaya kepemimpinan dalam dirinya, ya. Tetapi kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa dia sudah terlihat dia mampu memimpin. Tidak, itu hanya sifat dia untuk bisa memimpin dalam kelompok kecil, ya. Gaya kepemimpinan bahwa dia pemimpin sesungguhnya itu ketika dia menjadi seorang di usia dewasa, ya, seperti itu. Iya. Oke, selanjutnya yang terkait dengan apa sih dan indikator atau cara-cara mengetahui bahwa anak saya passionnya ke sini, bakatnya ke sini. Apakah ada Oke. yang bisa Dilakukan. desain, iya, dan Oke. dilakukan. Untuk mengetahui passion anak kita, biasanya kalau di psikologi itu ada namanya alat ukur yang kita berikan, ya, psikotes. Psikotes itu membantu Bapak Ibu untuk melihat anak Ibu bakatnya kemana. Makanya biasa itu ya di usia SMA, ya, usia remaja SMA, anak kita biasa mau masuk kuliah, kita bingung nih, dia cocoknya kuliah di IPA kah, IPS kah, atau apa gitu ya. Nah, kadang kita mau ngetes, boleh bawa ke psikolog, nanti akan dites. Ada alat ukur tersendiri yang bisa mendeteksi anak itu kecenderungannya, bakatnya, pilihan minatnya itu ke arah mana. Ada memang kadang terlihat langsung senang hal-hal yang berbau seni, ada yang sedang dengan berbau aritmetik seperti itu. Kalau di usia dewasa bisa kita gunakan alat, karena passion itu atau bakat minat itu tidak cukup kita kasat mata, kita harus mendeteksi dengan psikotes, ya, yang kita berikan kepada anak. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Umar, ya, yang terkait cara membangun kepercayaan diri. Ya, basically anaknya pintar, bisa, tapi nggak punya kepercayaan diri untuk tampil. Bagaimana membangun itu? Iya, tahu betul. Mendidik anak itu harus juga tahu umurnya, karena beda umur, beda cara mendidiknya. Ya, Bapak Ibu, jangan anak tak remaja kita didik seperti anak SD. Jangan anak tak SD kita didik seperti usia remaja. Tidak boleh. Mendidik anak harus sesuai dengan usianya, karena beda cara didikannya. Anak tak umur berapa? Remaja atau orang lain ini? Bukan anak tak, anggaplah dia remaja. Remaja atau anak-anak, Pak? Remaja. Iya, kalau usia remaja, maka lakukan pendekatan yang tadi yang saya ajarkan, ya. Cara didik yang kedua, jadikan dia prajurit tapi merangkul. Artinya, ketika dia tidak percaya diri dengan kemampuannya, maka kita dekati dia. Kita memberikan support, sosial support Pak. Jadi orang tua yang sosial support, motivasi dia, dekati dia, ajak ngomong, beri dia pujian atau berikan dia perhatian, tanyakan, misalnya begini, karena kan biasa anak ngomong, ya, kalau anak ngomong sama kita kan enak, Pak tadi disuruh Kak begini, tapi enggak, malu-malu Kak, masuk di situ orang tua. Oke, malu saat ini enggak apa-apa nak, lain kali kau harus berani, ya. Kenapa kau malu? Kenapa Ki malu? Apa yang membuat kita malu? Saya malu nanti diejek, nanti bikin malu-malu jawabanku, nanti salah. Saya bilang, tidak apa-apa, sampaikan saja. Seperti itu. Jadi kita harus berkomunikasi rutin sama anak, Pak. Ya, dekati anaknya, ngomong, tanya, dan kasih support. Jangan Ki malu, nak. Coba. Kalau tidak bisa, coba di depannya Bapak. Apa yang latihan Ki di depanku. Suruh anaknya latihan dulu. Biasanya anak-anak yang pemalu begitu perlu latihan. Jadi tolong kita coba role play istilahnya. Latihan di rumah, bermain peran. Kita sebagai gurunya, dia sebagai siswa, coba latihan. Ajari, coba latihan, bicara di depan saya. Saya sebagai guru, kita sebagai murid. Ngomong silahkan. Nah, nanti kasih nih umpan balik. Gitu. Begitu barangkali. Ya, Baik. sering latihan dan memberikan support. Ya. Oke. Terima kasih. Bu. Dari penanya terakhir dari Ibu Dian,
Saya kurang tangkap tadi di pertanyaan satu. Apakah nanti diluruskan kalau salah terkait dengan bagaimana jika sekolah Oh ya, memberikan beban penuh kepada orang tua ya? hukuman, memukul ya. Apa ya tadi? Bisa mungkin Punishment reward. punishment dan rewardnya ya? Yang pertama, Ya, cara mendidik dan memberikan batas punishment ya, seperti itu. yang pertama ya. Yang pertama tadi, eh, kami orang tua sudah melakukan social support yang seperti tadi, tanpa bentakan, pelukan, seperti yang semua ibu psikolog sebutkan tadi. Tapi di sekolah anak malah mendapatkan bentakan. Bagaimana cara kami menyikapi? Itu yang pertama tadi, agar anak tidak membenci gurunya. Oke. Anak tidak membenci gurunya karena dia sering dimarahi di sekolah, dibentak gitu. Kita sebagai orang tua gimana dong sikapnya? Pertama, anaknya diajak ngomong dulu. Diajak komunikasi anaknya, dipanggil, duduk. Tadi anaknya ngomong kan, kalau pasti ngomong, "Umi, saya tadi dipukul." Oke, tanya anaknya, "Kamu dipukul karena apa?" Anaknya, anak-anak maka bicaranya seperti itu ya. Kalau anak remaja lain lagi, Bu, ya. Nah, makanya kalau di komunikasi empatik itu kita jajarkan semua itu. Nah, kalau anaknya anak-anak, kita tanya, "Adek tadi dihukum sama gurunya karena kenapa?" gitu ya. "Tadi saya dihukum Mami karena manjat-manjat Kak di meja, lompat-lompat." Oh, oke. Umi tanya, pada saat manjat-manjat di meja, di kursi, itu salah tidak? Salah, Umi. Oke, kenapa salah? Karena kalau manjat-manjat nanti bisa jatuh. Jadi ditegur sama gurunya. Terus gurunya salah tidak menegur kita? Tidak, Umi. Oke, berarti adiknya salah. Iya. Harusnya tidak manjat-manjat di atas kursi, Umi. Harus di atas kursi, di atas meja, tapi mainnya di bawah. Ya, seperti itu. Kalau anak-anak. Tapi kalau anaknya remaja, lain lagi, Bu. Kalau anaknya remaja, diajak komunikasi, dia pasti tentunya susah ya, kita tahu ini anak dihukum atau tidak di sekolah ya. Kadang kita dapat laporan dari guru aja. Karena anak remaja itu kadang tidak semuanya bisa ngomong. Kalau masalah hukuman, punishment ya, tidak akan ngomong dia. Takut memang nih, gitu ya. Tapi kadang guru yang menyampaikan, "Bu, anak tak dihukum di sekolah karena dia bolos." Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita dekati anak kita dengan komunikasi empatik ya. Panggil anaknya, terus kita ajak ngomong, kita coba tanya, dengar, tapi jangan langsung ngomong, kau tadi itu dihukum sama gue karena bolos. Oh, enggak boleh seperti itu kalau anak remaja. Anak remaja kita harus panggil, duduk, tanyakan. "Dek, katanya tadi kita bolos, Dek. Kenapa Ki bolos? Ada apa?" Bisa ngomong sama Umi, "Anda mau jawab enggak, jangan pusingin deh, deh." Ya oke, jangan dipaksakan. Biarkan dulu. Oke. Ya udah, nanti setelah kamu mau bicara baru ngomong sama Umi ya. Iya. Jangan dipaksakan. Biarkan dulu. Nanti kalau ada momen baru panggil, tanya lagi. Tadi bolos Ki kenapa? Coba ngomong sama Umi. Kalau dia ngomong saya bolos karena males Kak. Ada temanku sakit, mau kapi jenguk tapi belum jam sekolah ya dede, lama sekali baru berhenti jam sekolah, BTK juga. Oke. Terus kalau ditegur sama guru karena seperti itu salah kita tidak? Sama tadi ya. Jadi ini kita memainkan cara berpikir anak kita untuk mengenali benar salah. Kalau dia sudah bilang, "Oh iya salah, saya salah. Oke, saya harusnya bagaimana? Saya harus begini-begini." Kalau anak sudah pintar menilai dirinya salah dan tahu harus bagaimana, maka dia sudah menyadari itu. Cukup sampai di situ. Itu yang penting. Ya, seperti itu. Iya. Maaf, bagaimana jika sebenarnya anaknya tidak melakukan kesalahan? Seperti contoh, anak saya dibentak mungkin suaranya keras gurunya, dibentak, "Kamu jangan di situ, kamu ke sana." Saya tanya lagi, "Kakak ada lakukan kesalahan?" "Tidak, Umi, kakak hanya berdiri di sini, ini jam istirahat, jam makan, tapi entah kenapa ustazahnya marah-marah," seperti itu. Saya tanya lagi, "Mungkin ustazah ada masalah atau apa?" "Saya tidak tahu, Umi, tapi saya merasa hari ini ustazah marah-marah terus," seperti itu. Bagaimana cara saya menyikapi dan
ke anaknya seperti apa? Iya, anaknya dididik supaya tidak membenci gurunya dengan mengajari dia untuk melihat situasi gurunya saat itu ya. Contoh tadi yang kita bilang, Iya, saya mungkin gurunya lagi ada banyak masalah nak, jadi seperti itu. Ya memang siogianya apapun itu guru nak boleh seperti itu ya. Tetapi kita juga harus memahami nak, kalau misalnya kita lihat guru tak lagi banyak masalah, kita sebagai siswa juga jangan bikin jengkel gurunya. Mungkin kita tidak mikirkan apa-apa, tapi mungkin guru mau lewat, tapi kita di situ berdiri menghalangi dia jalan. Akhirnya gurunya ketus ngomong, barangkali seperti itu. tapi Iya. tapi apa boleh seperti itu Ibu untuk Kalau jiwa anak? Ini anak usia SD. Iya, kalau anak SD, ya Bu, anak SD itu tidak apa-apa kita ajari dia ditegur marah bisa. Tapi untuk hal yang memang harus dia ditegurin gitu ya, karena dia salah. Ya, tapi kalau dia tidak salah, tidak ada hal yang lain yang membuat dia harus dimarahi, maka kita tidak boleh marahi anak. Seperti itu. Tapi kalau memang marahnya kita untuk mendidik anak, tidak masalah. Kalau masih SD itu memang perlu. Karena anak tidak akan mau tahu kenal benar salah kalau kita tidak marahi dia tidak ajari dia. Nanti anaknya bablas, tidak tahu membedakan mana benar dan salah. Karena tidak pernah ditegur. Nah, zaman sekarang anak ditegur oleh gurunya viral. Oh, gurulah disalahkan. Padahal tidak tahu anak ini berbuat apa sehingga dia ditegur sama gurunya. Ya, bisa saja anak ini salah, memang betul-betul salah. Tapi kalau misalnya anaknya tidak salah, gurunya menegur, maka orang tua jangan melalui anak, tapi orang tua melalui sekolah. Makanya perlu sinergitas ya, kerjasama. Ngomong sama kepala sekolahnya atau gurunya. Anak saja tadi ngeluh ini Bu, katanya dia apa-ngapain terus dia dimarahi. Itu bagaimana? Apakah ada masalah? Mungkin bisa disampaikan. Atau guru, oh iya maafkan Bu, tadi itu saya lagi banyak ini, terus tiba-tiba, oke, terus mungkin kepala sekolah menengahi, ya bisa melihat, oh ya barangkali Bu Guru jangan seperti itu lain kali kalau anak-anak tidak salah, jangan dibuat ini, jangan ditegur dengan kasar di ini ya, seperti itu. Nah akhirnya kan makanya dibilang ada sinergitas kerjasama guru, orang tua, masyarakat. Karena kalau kita sebagai orang tua tidak maksudnya begini, bahasa Makassarnya, pabambangan atau loh. Anak pulang, gue dipukulkan sama anuku, temanku, dimarahin ke guruku nih, dan bukan salah, saya disiksa sama temanku, saya dimarahin sama guruku. Kita tidak tahu apa-apa, langsung ke sekolah marah-marah. Kenapa bu gurunya begitu? Mana bu gurunya ini? Kenapa dikasih begini? Tidak seperti itu kerjasama. Kerjasama yang namanya berarti ada komunikasi dua arah untuk solusi yang tepat. Ya datanglah ke sekolah. Ini anak saya begini, ada laporan seperti ini. Karena anak-anak juga Bapak Ibu kita harus tahu, ada anak-anak yang pintar manipulatif, pintar acting, pintar memanipulasi cerita. Ada banyak anak-anak yang begitu sekarang. Iya Ustadz Adil. Kadang ceritanya lain diputar ke kita. Yang dialami di sekolah ternyata lain. Pada saat kita ke sekolah marah-marah sama gurunya, ternyata gurunya baru ceritain tidak begitu ceritanya Bu. Ternyata seperti, oh baru kita sadar apa nih? Sudah mungkin marah gurunya, anaknya juga dibiarkan nih karena salah, padahal dia salah. Karena anak ternyata manipulatif, suka mengarang cerita. Hati-hati Ki kalau ada anak seperti ini. Kalau mendeteksi anak seperti ini, anak harus segera dibimbing baik-baik. Kenapa? Sumber masalah. Ada anak yang seperti itu. Karena dia mau aman terus, memanipulasi terus cerita. Padahal dia sumber konflik. Seperti itu. Hati-hati Ki. Nah, tadi solusinya, kalau memang kita sebagai orang tua nggak anaknya cerita tidak salah, tiba-tiba gurunya marah-marah, dan itu bisa kita anggap bahwa tidak etis, tidak bagus, bisa mengganggu anaknya merasa tidak nyaman. Kita datang sebagai orang tua ya datang ke gurunya, sampaikan, Bu, anak saya begini, ceritakan. Nanti kita dengar cerita baliknya.
Nah, kalau tahu anaknya memang tidak apa-apa, gurunya yang salah, maka kita buat sadar gurunya. Tapi bukan kita sampaikan ke kepala sekolah. Biar urusan kepala sekolah yang mendidik guru-gurunya yang memang ada yang hilaf atau salah pada saat itu. Cukup kita menyampaikan saja. Jangan kita yang menghukum guru. Biarkan kepala sekolah yang melakukan itu. Kecuali kalau kepala sekolahnya tetap diam, tidak menegur, dan itu terulang, barulah kita memanggil orang tua untuk membentuk forum. Kenapa gurunya tidak berubah, tetap seperti itu? Kita coba cek baik-baik ya. Jadi selalu komunikasi. Orang tua dan guru perlu komunikasi yang baik, Bapak Ibu. Jangan termanipulasi dan terprovokasi oleh anak. Akhirnya menyalahkan guru. Oke, Pak. Itu. Seperti itu. Oke, Itu barangkali. ya, terima kasih atas penanya dan semua partisipan, orang tua, peserta didik yang hadir pada pagi hari ini hingga menjelang waktu duhur. Juga terima kasih kepada narasumber kita yang telah menggebu-gebu bersemangat ya, memberikan materi yang sangat amazing ya untuk kita. Semoga ini bermanfaat dan kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kita, utamanya kepada anak kita, dan ada sinergi yang betul-betul persamaan persepsi bagaimana cara mendidik peserta didik, juga bagaimana orang tua mendidik anaknya di rumah, ada kesamaan pandang sehingga tercipta anak yang soleh dan soleha. Dan mungkin masih ada penanya, tapi kita dibatasi oleh waktu, ya tidak bisa kami buka lagi untuk sesi kedua, ya karena sudah jam 12, yang tadi harusnya jam sudah lewat 5 menit, ya. Jadi demikian, sekali lagi ucapan terima kasih banyak kepada semua, orang tua yang aktif dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan Amazing Parenting ini. Demikian dari saya. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Baik, kepada kepada 3 orang penanya tadi, sebagai apresiasi diberikan 1 bulan bebas SPP sebagai 1 bulan bebas SPP sebagai, ya, yang hanya yang buat yang bertanya ya, bukan peserta semuanya, yang bertanya saja. Siapa suruh kita bertanya? Jadi yang bertanya tadi mendapatkan hadiah 1 bulan free pembayaran SPP, 1 bulan saja, ya. Bulan berikutnya bayar seperti biasanya. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian, luar biasa rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri tadi dapat kita jalankan bersama dengan baik. Yang pada intinya adalah keharmonisan yang baik akan mengarah pada hal yang baik untuk para peserta didik dan anak kita ke depan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.